Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Intan Purnamasari dengan NIM 2410516436, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Kementerian Agama tahun 2025, Program Studi Seni Budaya di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MAN 2 Sumedang pada kelas 11B dengan materi karakteristik tari tradisional. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali hari ini dengan membaca doa. Siapa yang akan memimpin doa? Oke, silahkan Farel. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga dengan diawalinya proses pembelajaran hari ini dengan doa dapat menjadikan ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum ke materi pembelajaran, Ibu mau menanyakan dulu kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat, Allah Akbar. Oke. Ya, kenapa Syifa? Aku lagi kurang semangat nih Bu belajarnya, soalnya kan kalau belajar itu kurang fokus karena aku sekarang lagi ikutan OMI. OMI, apa itu OMI? Olimpiade Madrasah Indonesia. Oke, jadi Syifa sekarang fokusnya buyar gitu ya, kehilangan fokus. Oke, ada saran nggak dari teman-teman yang lain? Bagaimana caranya agar fokus siswa bisa kembali utuh katanya? Siapa yang memberikan saran? Biasanya kalau mengembalikan fokus itu yang pertama harus cukup istirahat, betul? Betul. Istirahatnya cukup nggak Syifa? Kurang ya, karena mungkin sibuk menghafal ya, semalaman. Yang kedua, makannya harus tercukupi. Makannya gimana? Oke, dengan yang sayur-sayuran, buah-buahan ya, meminum air mineral yang banyak, itu dapat membantu konsentrasi otak ya. Dan juga yang ketiga, Syifa wajib membagi waktu dengan baik. Betul ya? Kalau waktu tidak terbagi dengan baik, itu memang tidak akan termanage ya kegiatan beserta waktu. Siap ya Syifa ya? Oke, sekarang bisa bersemangat? Bisa fokus dulu belajar seni budaya? Oke, terima kasih. Baik, supaya lebih semangat, ya seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Sekarang ini bulan apa? Agustus. Agustus itu berarti bulan kemerdekaan. Maka dari itu kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Pada hafal semua liriknya? Hafal ya, baik. Silahkan kalian untuk berdiri. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka,
merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Boleh kasih gerakan tangan biar lebih semangat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan untuk kembali duduk. Baik. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu, ya. Nah, untuk kehadiran di pertemuan kali ini, silahkan yang merasa hadir boleh jawab hasil absensi dari Ibu jika namanya tersebut, ya. Tapi menjawabnya jangan pakai kata hadir, ya. Silahkan kalian sebutkan salah satu nama tarian beserta asal daerahnya. Siap? Siap. Oke. Agniatul Ilmi Jamil. Oke, Kalimantan. Arlisa Zalfaer. Ataya Zarifah. Oke. Braga Wijaya. Faizatul Azkiyah. Oke. Hasyifa Al-Jurah. Muhammad Fahri Haidar. Oke. Muhammad Farel Febrian. Nabila Saki Argian. Oke. Nadiah Silmi. Nakia Saliha. Oke. Rahayu Tri Utami. Raihan Mulki. Oke, Tari Jaipong itu udah paling terkenal ya. Sanea Meidi. Siti Nurnaila. Oke. Sifa Siti Fatimah. Oke. Yasmin Fitri Nur Azizah. Oke, luar biasa ya. Ini kalian sudah bisa eksplorasi tarian di luar pulau kita, Pulau Jawa Barat. Tadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya Bali gitu. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk nanti kita bisa berkeliling Indonesia ya. Amin ya robbal alamin. Baik, jadi hari ini semuanya hadir ya, tidak ada yang sakit, izin ataupun alfa ya. Oke, sebelum masuk ke materi, selamat datang di kelas Seni Budaya fase F, yaitu kelas 11B. Ada yang masih ingat pembelajaran di minggu lalu? Cung, siapa yang mau menyebutkan? Ya. Dan juga? Oke, contohnya konsep tari tradisional itu apa yang dimaksud dengan konsep tari tradisional? Oke. Lalu kalau untuk yang kedua? Ada gerak, musik, dan busana sudah memiliki pekan atau aturan yang diwariskan. Oke, betul ya? Masih pada ingat ya? Dan yang kedua itu setelah konsep ada jenis-jenis tari tradisional. Siapa yang mau mengingatkan kembali? Cung? Oke. Jenis-jenis tari tradisional itu yang sudah Ibu ajarkan terbagi menjadi berapa? 3. Apa saja?
Oke, luar biasa. Betul ya. Jadi di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep tari tradisional dan juga jenis tari tradisional. Dan tentunya kalian semua masih pada ingat ya. Nah, sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang karakteristik tari tradisional. Sekarang Ibu tanya, kalian tahu nggak atau pernah mendengar istilah karakteristik? Pernah, oke. Yang dimaksud dengan karakteristik itu apa? Ciri khas, betul. Selain ciri khas, apa lagi? Makna, oke, betul ya. Jadi di dalam karakteristik itu ada ciri khas dan makna. Selain ciri khas dan makna, menurut kalian ada apa lagi? Nilai. Selain nilai, yang terakhir ada satu istilah lagi? Simbol, betul ya. Jadi udah mulai terbayang nih, yang ada di dalam karakteristik itu apa saja ya. Oke, ini Ibu punya 3 pertanyaan ya. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan apa itu tari tradisional? Cung. Oke, berdiri, berdiri. Berdiri. Tari tradisional itu apa? Tari tradisional adalah bentuk tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang di tengah masyarakat. Secara turun-temurun, tari ini memiliki aturan, pola, makna, dan nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, betul ya. Jadi tari tradisional itu, oke, terima kasih ya. Tari yang secara turun-temurun dari nenek moyang dulu, zaman dulu gitu ya, dan berkembang di lingkup masyarakat. Ya, terbayang tidak oleh kalian? Terbayang. Pernah ya kalian melihat contoh tari tradisional di lingkungan kalian? Oke, pertanyaan yang kedua. Tari tradisi apa yang terdapat di lingkungan sekitar kalian di Sumedang? Oke, Rahayu, berdiri, berdiri. Tari Jaipong Tarawangsa. Oke, Jaipong Tarawangsa. Betul ya, itu khas daerah Sumedang? Betul. Tari Jaipong Tarawangsa itu seperti apa? Yang Rahayu tahu? Tradisional Jaipong yang ada di daerah Rancakalong. Oke, Rancakalong ya, berarti itu menjadi ciri khas dari daerah Rancakalong itu sendiri. Oke, sudah cukup Rahayu, terima kasih. Nah, pertanyaan yang ketiga, menurut kalian adakah makna, simbol, dan nilai estetis pada tarian tradisional? Ada ya, khususnya yang tari Tarawangsa ini. Ada ya. Kalau makna itu berarti apa? Arti, betul. Kalau simbol? Ciri, oke betul. Kalau nilai estetis berarti? Keindahan. Berarti adakah arti, ciri-ciri, dan keindahan pada tari tradisional? Dan jawaban kalian semua adalah ada. Oke, bagus. Sekarang kita berlanjut kepada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu kalian diharapkan mampu mengetahui dan memahami karakteristik tari tradisi pada aspek makna, simbol, dan juga nilai estetis. Siap ya? Karena mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini dapat dicapai ya dengan adanya pertemuan pada hari ini. Selain tujuan, itu akan ada manfaat ya. Manfaat pembelajaran yaitu kalian nantinya diharapkan memiliki sikap menghargai tari tradisi sebagai salah satu budaya bangsa. Siap ya? Untuk memiliki sikap menghargai tari tradisi, oke. Yang kedua, kalian mampu memiliki kemampuan berpikir kritis. Kalau kritis itu apa? Mendalam, oke. Jadi kalian harus explore, betul ya? Oke. Berpikir kritis menemukan kelebihan dan kekurangan dari suatu fenomena. Fenomena ini di sini titik pentingnya adalah tari tradisional itu sendiri, ya. Nah, setelah manfaat, Ibu akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan di hari ini, ya. Yang pertama nanti Ibu akan memberikan tes diagnostik. Tes diagnostik itu apa? Oke, tes pada awal pembelajaran ya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terhadap materi yang akan dipelajari ya. Setelah itu nanti kita akan mengamati contoh karya tari tradisi, lalu mengetahui dan memahami makna, simbol, dan nilai estetis tari tradisi. Lalu nanti Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok ya, yang tentunya pembagiannya berdasarkan hasil nilai dari tes diagnostik ya. Nanti Ibu juga akan membagikan kalian masing-masing satu tarian tradisional secara berbeda-beda ya.
dan nanti akan didiskusikan serta dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Dan untuk akhirnya itu kita akan melaksanakan evaluasi, refleksi, dan juga penutupan. Paham ya sampai sini ya? Kita akan melaksanakan apa saja dari awal sampai akhir pembelajaran. Oke, karena tadi Ibu akan memberikan tes diagnostik, jadi silahkan sekarang Ibu izinkan kalian untuk mengeluarkan gadgetnya masing-masing. Pada bawah HP semua? Bawah. Silahkan untuk di-scan barcode di depan, ya, atau boleh nanti menggunakan pin game tes diagnostiknya. Sudah bisa ya kalian cara men-scan barcode? Sudah ya, kalian harus bisa ber-IT di zaman sekarang ya. Oke, di sini kalau yang tidak bisa men-scan barcode-nya, Ibu punya pin game-nya. Nah, silahkan. Silahkan memakai nama masing-masing ya. Nama jelas, nama awal boleh. Oke, Ataya sudah bergabung. Braga, Hasifa, Nakia, Farel. Yang lainnya? Baru 5 orang. Fahri sudah, Siva, Zara, Yasmin. Rahayu sudah. Oke, sudah 11. Ayo, tinggal 6 orang lagi. Ada kendala tidak? Ada kendala tidak? Tidak. Oke. Sudah 13 siswa nih yang bergabung. 4 siswa lagi. Tiga siswa lagi. Sanea sudah 2 orang lagi. Dua siswa lagi. Jika ada kendala jaringan, boleh sharing dengan rekannya ya. Siapa yang belum? Jaringan? Pin game. Ya, sok nggak apa-apa. Sambil ditunggu saja. Satu lagi siapa yang belum? Ya. Kendalanya apa? Jaringan? Ya, sok. Sambil ditungguin. Oke, sudah rampung 17 siswa. Siap untuk memulai tes diagnostik? Siap. Perhatikan soalnya akan tampil di depan dan fitur untuk menjawabnya akan tampil di gadget kalian masing-masing. Ya. Oke, konsentrasi. Pertanyaan pertama, ini tentang materi yang akan kita bahas ya. Oke, apa yang dimaksud dengan tari? Oke, nggak apa-apa, sabar ya, kendala jaringan. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan yang kedua. Oh, sebentar. Ya, silahkan. Apa yang dimaksud dengan tradisi? Menurut kalian, pengetahuan awal kalian, tradisi itu apa? Oke, luar biasa ya. Banyak yang sudah menjawab dengan tepat. Selanjutnya, pengertian yang sesungguhnya tari tradisional. Yang sebelumnya juga kan sudah kita bahas ya, secara umum.
Oke, selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan nilai estetis dalam tari? Tadi kalian sudah ada yang bisa mengungkapkan. Nilai itu apa, estetis itu apa? Oke. Pertanyaan terakhir. Yang bukan tari tradisional menurut kalian, yang mana? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, di sini sudah ada podiumnya sebetulnya. Kita coba lihat ya. Oke, ada Farel ya. Ada Siva. Dan juga ada siapa nih kira-kira podium 1? Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Gimana? Menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Alhamdulillah, barusan kita sudah melaksanakan tes diagnostik. Sekarang boleh menyimpan kembali gadgetnya masing-masing. Silakan disimpan di tas atau di bawah meja, ya. Baik. Selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang materi karakteristik tari tradisional. Di dalamnya termasuk aspek makna, simbol, dan juga nilai estetis. Sebelum kita membahas, Ibu akan menampilkan dulu video tari terlebih dahulu. Silahkan disimak dengan baik. Jika ada yang ingin dicatat, boleh sambil dicatat poin-poin penting apa saja yang ada di dalam video tersebut. Ya, boleh silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke, silakan diperhatikan.
Oke, sudah dapat disaksikan ya? Bagaimana pendapat kalian terkait video yang telah disaksikan? Siapa yang mau berpendapat? Oke, Siva, silakan Siva berdiri dulu ya supaya suaranya terdengar jelas. Pertanyaan yang pertama itu dari Ibu. Apa pendapat Siva ya terkait video yang telah disaksikan? Ya, jadi dengan menontonnya video tadi, kita bagaikan diajak berkeliling Indonesia dengan menyaksikan kumpulan tari dari berbagai daerah dengan yang dikolaborasikan, sehingga menciptakan tarian dengan makna dan keindahan yang sangat menakjubkan. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk jawaban dari Siva. Boleh duduk kembali. Baik, tadi katanya kata Siva itu setelah menonton video yang di depan berasa diajak jalan-jalan ke seluruh Nusantara katanya ya, seluruh Indonesia. Karena apa? Karena ternyata tarian yang ada di video tadi itu merupakan gabungan dari tari tradisional yang berasal dari beberapa daerah ya. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Masih ingat nggak tadi ada tarian apa saja? Cung, Farel, berdiri. Video tersebut ada berbagai jenis Ya. tari, yaitu tari kipas, Oke, terus? tari Oke, apalagi? ketiga tari jaipong, Ya. Selanjutnya? Tari tortor ada nggak? Ada, betul ya. Oke, terima kasih Farel. Tepuk tangan dulu untuk jawaban dari Farel. Betul ya. Jadi di dalam penampilan video tari tadi itu ada beberapa tarian yang mewakili daerahnya masing-masing. Ada tarian kecak, tari tortor, jaipong pun ada di situ ya. Jadi itu mewakili beberapa daerah yang terdapat di Indonesia atau Nusantara ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, ada tidak karakteristik yang terdapat pada tarian dalam video yang tadi? Cung. Oke, berdiri sana ya. Di dalam tari tersebut terdapat makna, nilai estetis dan moral. Oke, kalau misalkan makna itu berarti bisa dilihat dari segi apanya? Dari segi gerakan. Oke, gerakannya. Gerakannya berbeda atau sama tiap daerah? Berbeda ya. Contohnya tadi ada dari daerah Bali, gerakannya seperti itu, khas Bali. Lalu tadi Farel sudah menyebutkan ada dari Jaipong dari Jawa Barat ya, betul ya? Beda atau sama gerakannya dengan yang dari Bali? Beda. Nah, itu berarti mengandung makna tertentu sesuai dengan asal daerahnya. Yang kedua tentang simbol. Kalau simbol itu tadi apa? Ciri, betul. Kalau ciri itu masuk ke dalam gerak atau kostum bisa? Bisa. Musik bisa masuk atau tidak? Bisa. Kostumnya tadi sama atau berbeda? Oke, harusnya berbeda karena itu dimedleykan ya satu tampilan. Namun kostum yang sesungguhnya itu adalah kostum yang berbeda dengan tata rias yang khas juga ya. Kalau musiknya sama atau berbeda? Beda, betul ya. Oke, terima kasih. Duduk Sanea. Tepuk tangan untuk jawaban dari Sanea. Baik, selanjutnya ini Ibu tadi sudah membagi kalian ya selagi kalian berapresiasi. Tadi Ibu membagi kelompok berdasarkan hasil dari nilai tes diagnostik. Dan muncullah nama-nama dan pengelompokan seperti di depan. Kelompok 1 ada Mulki, Rahayu, Nakia, dan Hasyifa. Kelompok 2 ada Syifa, Faizatul, Ataya, dan Arlisa. Kelompok 3 ada Nadia, Naila, Agni, dan Nabila. Kelompok 4 ada Sanea, Fahri, Yasmin, Braga, dan juga Farel ya. Jadi ini untuk berkelompok sekarang melaksanakan diskusi dan presentasi. Dipersilakan kepada siswa-siswi yang sudah dibagikan kelompoknya ini untuk menempati tempat kelompok masing-masing. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan.
Baik, sudah? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Sudah menempati tempatnya masing-masing berdasarkan pembagian. Dan sekarang Ibu akan membagikan satu tarian untuk masing-masing kelompok. Dan tentunya tariannya berbeda-beda ya. Tadi di kelompok 1 itu Ibu sudah menentukan untuk menganalisis tari tradisional yaitu tari kecak. Tari kecak berasal dari Bali, oke. Untuk kelompok 2 itu ada tari piring. Siap ya kelompok 2 ya. Kelompok 3 ada tari saman. Siap? Siap. Kelompok 4 ada tari jaipong. Nah, ini luar biasa ya kalau tari jaipong ini mungkin sudah agak sering kalian lihat gitu ya. Jadi tidak terlalu sulit. Baik. Sebelum Ibu berlanjut ke pembagian lembar kerja di sini, poin-poin yang harus didiskusikan oleh kalian. Yang pertama, setiap kelompok itu mendapatkan satu tari tradisional yang berbeda. Sudah ya? Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Lalu setelah kalian mendapatkan satu tarian per kelompok, kalian melakukan diskusi untuk menganalisis karakteristik tari yang telah ditentukan. Nah, menganalisisnya aspek apa aja, yaitu aspek makna, simbol, dan juga nilai estetis dari tari tradisional tersebut. Ya. Lalu, kalian boleh menambahkan dengan mengungkapkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada tarian tersebut. Kalau kelebihan itu mungkin lebih ke apa yang khasnya, ya, apa yang luar biasa dari sebuah tarian tersebut. Yang menariknya apa? Kalau kekurangan mungkin sesuatu hal yang sulit ya, boleh sulit untuk dianalisis, boleh sulit untuk digerakkan dan lain sebagainya. Ya. Baik, setelah kalian berdiskusi dan menganalisis, nanti hasil diskusinya dituangkan ke dalam LKPD, lembar kerja peserta didik ya, yang nantinya akan Ibu bagikan satu kelompok satu lembar dan juga diinput ke dalam Padlet yang telah Ibu sediakan. Ya, kalian sudah tahu aplikasi Padlet? Sudah pernah menggunakan? Sudah. Jadi sekarang tidak akan kebingungan ya. Nah, boleh bagi-bagi tugas. Yang sukanya mencatat, boleh bagian mencatat. Yang sukanya mengetik dengan berbagai variasi, silahkan nanti berarti kebagian tugas menginput ke dalam Padletnya ya. Lalu nanti setiap kelompok silahkan analisis gerakan ya, gerakan yang khas dari tarian tersebut. Boleh 1, 2, atau 3 gerakan. Dan nanti dipresentasikan pada saat di depan. Paham? Paham ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu membagikan lembar kerja? Tidak, sudah paham ya semuanya ya? Baik, sebelum Ibu membagikan, nanti Ibu juga punya handout materi untuk pegangan kalian ya. Jadi silakan nanti kalian boleh membacanya juga. Akan sekalian Ibu bagikan dengan LKPD-nya ya. Dan juga untuk dasar pengerjaan LKPD ini Ibu sudah memberikan rekomendasi video tariknya. Kalau bingung mengetik linknya, boleh scan barcode yang ada di depan. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Sudah dipahami instruksi dari Ibu? Sudah. Baik. Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Ini untuk handout-nya. Ini 1, 2. 2 ya? Ya. Jika semuanya sudah paham, silahkan untuk mengapresiasi terlebih dahulu videonya. Boleh setiap kelompok menggunakan maksimal 1 gadget ya yang dipakai untuk melihat video tariknya. Untuk referensi materi, kalian kan sudah dibagikan handout ya. Boleh juga mencari referensi dari lainnya. Hanya saja nanti hasil jawabannya itu adalah hal yang harus kalian pertanggungjawabkan pada saat presentasi. Ya, paham ya? Baik, selain itu,
Ibu menginstruksikan kalian untuk aktif dalam berdiskusi hingga nanti presentasi. Karena apa? Karena Ibu akan melakukan penilaian proses pada saat berdiskusi sampai nanti kalian presentasi. Paham ya? Jadi nanti Ibu akan berkeliling mengecek progres kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sampai kelompok 4. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Silakan yang masih kebingungan boleh bertanya. Tidak ada? Tidak. Kalau tidak, silakan dimulai. Silakan untuk scan barcode video tarinya terlebih dahulu dan disaksikan tarian masing-masing kelompok. Sudah di-scan barcode-nya? Sudah? Sudah. Jika sudah, tampilan PowerPoint-nya Ibu kembalikan ke pertanyaan analisisnya agar kalian tidak kebingungan. Oke, tari kecak tidak ada kesulitan? Tidak, silakan disaksikan dulu. Yang kedua, tari apa ini? Tari piring. Ada kesulitan atau tidak? Sudah di-scan barcode-nya? Yang ketiga, tari saman. Sudah di-scan barcode-nya? Kelompok 4, tari jaipong. Ini mudah ya, tari jaipong ya? Nggak apa-apa. Oke, ingat, Ibu ingatkan kembali manajemen waktunya ya. Ibu kasih 10 menit untuk berapresiasi. Selanjutnya nanti 15 menit untuk menganalisis dan 5 menit untuk menginput ke dalam Padlet. Ya. Boleh. Boleh pakai musik. Ciri khas geraknya aja, gerakan tari jaipong itu ciri khasnya bagaimana. Nah itu, nanti ambil 3 gerakan. Iya, sama. Cuman kalau tradisi lebih disingkat namanya. Padahal nama aslinya ya tari tradisional gitu ya.
Ya. Satu orang. Sisanya nanti mempraktekkan. Gimana? Ya. Ya, mencontohkan. Ada kesulitan? Nanti ragam geraknya boleh ya, kalau misalkan ada yang tidak mengerti atau yang sulit boleh ditanyakan ke Ibu ya. Ya. Boleh ciri khasnya. Oke, coba perhatikan dulu. Ini ada yang ingin bertanya. Coba pertanyaan dari Rahayu apa? Bagaimana nanti simulasi gerakan dari tadi? Oke. Gerakan tariknya itu katanya gimana dipraktekannya, betul? Ibu tadi sudah menginstruksikan kalian untuk silahkan bergerak, menampilkan ciri khas gerak tarinya, minimal 2-3 gerakan. Coba lihat dulu, kan kalian sekarang sedang mengapresiasi videonya ya. Silakan nanti kalian telusuri mana gerakan khas dari tari tersebut atau gerakan mungkin yang mudah untuk dipraktekkan dan nanti akan dipraktekkan oleh kalian pada saat presentasi. Paham ya? Untuk semua kelompok ya, untuk semua tarian ya. Jadi silakan setelah apresiasi tentukan gerakan mana yang menjadi ciri khas menurut kalian ya dan nantinya akan dipresentasikan di depan. Yang misalkan ada kelompok yang merasa kesulitan, boleh sharing dengan Ibu. Paham ya? Ya, silakan dilanjutkan. Ya, Farel, apa bertanya apa? Apanya? Iya, iya. Iya, sekarang. Iya, bahasa kalian. Tuh. 1. Oke. Untuk menyaksikan videonya sudah selesai apresiasinya. Kalau sudah, silakan dianalisis pertanyaan yang ada dalam LKPD ya. Jika ada yang tidak dipahami, boleh bertanya lagi. Silahkan pembagian tugas, ada yang mengisi LKPD, ada juga yang menginput ke dalam Padlet. Barcode-nya ada di depan. Untuk pengisian Padlet, itu silahkan memakai foto selfie kelompok pada saat hari ini. Ya, silahkan. Boleh berselfie dulu. Tanda jika kalian melaksanakan diskusi dan presentasi pada hari ini. Sudah scan? Bikin baru langsung ya. Loading. Bisa nggak?
Bisa scan barcode? Ya. Boleh, silakan. Jika ada kesulitan untuk scan barcode, boleh dari dekat di scan barcode-nya supaya bisa terdeteksi. Kalau masih nggak bisa, boleh coba pakai yang lain ya, handphone yang lain. Ada yang kesulitan? Coba pakai gadget yang lain ya. Bisa? Oke. Kelompok 1 sepertinya kendalanya di handphone. Silakan. Nama kelompoknya tulis nama tarian masing-masing ya. Kelompok 1 tari kecak misalkan. Kelompok 2 tari piring. Kelompok 3 tari saman. Kelompok 4 tari jaipong. Sudah scan barcode? Ya. Buat baru. Kasih nama kelompok, nama tarian. Yang sudah bisa masuk ke dalam Padlet, coba Ibu lihat dulu. Nah, kelompok tari jaipong sudah masuk. Sudah pakai foto selfie? Coba tag kembali foto ya supaya lebih jelas gambarnya. Kelompok 4. Sekarang boleh dari sisi Braga atau dari sisi Yasmin. Sok. Nah. Kelompok 1, 2, 3 ada kesulitan menginput Padlet? Ya. Oke, perlu kembali barcode? Ada yang perlu? Tidak.
Sudah ya? Sudah di-input ke dalam Padlet? Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sok. Oke, Ibu cek dulu nih. Kelompok yang sudah masuk. Baik. Oke, ini yang penting wajahnya sudah terlihat jelas ya. Kelompok 2 sudah. Oke. Sekarang Ibu masih memberikan waktu untuk kalian explore gerakan, ya, gerakan khas tiap tarian yang akan nanti dipresentasikan di depan. Sebanyak 2 sampai 3 gerakan, silahkan. Yang ada kesulitan boleh nanti meminta bantuan dari Ibu. Iya, boleh. Iya. Sudah belum kelompok 2? Sudah. Cek sekarang. Kelompok 3 sudah? Boleh sekarang ya diselesaikan. Kelompok 4 sudah? Sudah belum? Bisa dihapus nggak? Bisa dihapus? Bisa. Coba boleh sharing kelompok 3 ke kelompok 4. Berjajar aja nggak apa-apa. Kan ini cuma 3 gerakan, ya. Jadi cuman gerakan-gerakan yang menjadi ciri khas tarian ini, gitu apa. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Yang penting nanti teman kelompok lain tahu itu ciri khas gerakan tari jaipong, gitu. Ya. Semangat. Bisa? Sudah? Oke. Oke, sebentar lagi kita akan persiapan presentasi. Sudah siap untuk berpresentasi? Sudah, oke. Mana kelompok mana yang belum selesai? Boleh.
Oke, 5 menit lagi persiapan presentasi setiap kelompok. Ya, silahkan. Seluas-luasnya ya untuk eksplorasi gerak ya. Sudah selesai gerakannya? Sudah siap ya? Kelompok 2, eksplorasi geraknya sudah siap untuk presentasi. Kelompok 3, oke, jika sudah foto selfie-nya di-input ke dalam Padlet. Nanti gerakannya aja ya, gerakan pertama gimana, gerakan kedua gimana, gerakan ketiga gimana. Samain. Ragam geraknya aja satu. Gerak jaipong berarti yang ada di videonya gimana menurut kalian? Coba Ibu bimbing. Oke, ini berarti gerakan satu ya, gini. Terus yang keduanya, galir kepala ke belakang. Dari kanan ke kiri. Boleh. Nah, itu gerakan khas betul. Ketiga, ketiga boleh ukel. Gini bisa nggak ukel gini? Nah, itu gerakan khas masuk iya. Nah, gitu. Udah. Ya. Nanti yang penting bisa disaksikan sama teman kelompok yang lain dan dipahami kalau itu ragam gerak khas tari jaipong. Ya. Tadi bisa. Coba kelompok yang lain udah ada. Nah, ini ada. Ini enggak. Udah biarin aja. Langsung ke explore gerak aja. Ya. Kelompok ini gimana? Udah siap ya? Gerakan khasnya yang mana? Ini. Terus? Bahu. Iya, oke. Ketiga? Kepala. Oke, sip. Kelompok 2, gerak mana aja coba Ibu melihat. Betul. Gini ya. Nah, ini oke. Terus? Iya, betul yang ini. Oke, sama kakinya ya. Kakinya kan bergerak juga. Di kakinya gitu-gitu doang. Ya, coba lihat gerak. Kelompok 3, geraknya udah ditentukan? Yang mana? Oke. Ya, terus sama apa? Ombak. Oke. Berarti nanti nggak perlu sambil duduk atau tidak? Oke. Ya, boleh. Ataupun boleh di depan, agak depan di sini ya, nanti kalau mau. Kelompok 4, geraknya sudah? Sudah ditentukan ya. Nggak usah ngambil yang sulit-sulit ya. Yang penting bisa menampilkan ke depan dan dipahami oleh kelompok lain ya. Oke, sudah siap semuanya untuk presentasi? Siap. Baik, kita mulai presentasinya. Oke, untuk tampilan presentasinya mau bagaimana? Ibu yang menentukan saja ya. Apakah kelompok 1, 2, 3, atau 4 dulu? Oke. Sudah selesai ya semua ya? Kalau sudah, silahkan LKPD-nya disimpan dulu ya. Untuk presentasi nanti, gadgetnya boleh dibawa tapi hanya satu saja per kelompok. Ya, karena kalian jaga-jaga nanti takutnya Padletnya kurang terlihat jelas. Jadi boleh dilihat dari handphone genggam masing-masing. Ya, oke. Agar lebih semangat, ya,
agar lebih semangat dan juga nggak pegal-pegal. Ini kan kalian dari tadi diskusi duduk, betul ya? Terus mungkin jenuh gitu, udah berpikir terus. Sekarang sebelum memulai presentasi kita ice breaking dulu. Ya. Siap untuk ice breaking? Oke. Ice breaking pada kali ini itu tidak ada panduan khusus ya. Kalian cukup untuk memperhatikan ke depan dan menirukan apa yang tampil di depan. Siap ya? Siap. Ini untuk menggerakkan otot-otot kalian nih ya. Jadi nanti kalau misalkan sebelum ada perintah berdiri gak apa-apa dalam posisi duduk, tapi nanti jika ada perintah berdiri silahkan berdiri di tempat masing-masing. Paham? Oke, kita mulai ice breaking-nya. Oke, repeat. Berarti repeat apa? Ulangi ya. Ayo, tangannya ke depan semua. Tuh, wa, ga, pat. Terus. Pasin tuh, lihat. Pas. Hup. Bagus. Ayo, berlanjut. Pull, berarti ditarik ya. Pull, 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 pull. Oke, bagus. Selanjutnya. Turn. Oke, bagus. Final round. Knock. Dua tangan, dua. Oke. Clap, berarti clap apa? Tepuk. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Lanjutkan. Siap? Say hi. Oke, bagus. Walk, ayo berdiri, berjalan. Oke, berlari, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Bernafas dulu. Oke, siap lagi? Swing, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Are you okay? Oke ya. Oke. Bayangkan kamu seekor kucing katanya. Pau, pau, pau. Oke. Jump. Loncat ya. Lihat. Loncat, 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 loncat. Loncat, loncat. Oke, loncat terus. Oke, tepuk tangan. Silakan boleh duduk kembali. Luar biasa ya. Tadi ice breaking-nya sampai meledakkan bumi dan seisinya. Ya. Oke, sudah semangat? Sudah. Sudah bisa presentasi? Bisa. Oke. Kalau sudah, Ibu persilahkan kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi di depan kelas. Semua anggota kelompok maju ya ke depan. Oke, dengarkan. Semua anggota kelompok maju ke depan. Boleh nanti ada yang mewakili berbicara untuk presentasinya. Sisanya berarti mewakili menampilkan ciri khas gerak tari. Paham? Paham ya? Oke. Kelompok lain, coba perhatikan. Kelompok lain yang di luar yang sedang presentasi, silahkan memperhatikan kelompok yang sedang menyampaikan hasil diskusinya. Karena nanti Ibu akan meminta kalian untuk bertanya kepada kelompok yang berpresentasi di depan. Paham semua? Siap? Oke, silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan. Nah, boleh ya bagi-bagi tempat ya. Jangan terlalu sana. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya kami dan teman-teman saya. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang karakteristik tari tradisional, yaitu tari kecak berasal dari Bali. Oke, Padletnya Ibu tampilkan dulu yang kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Baik, langsung saja. Tari kecak berasal dari Bali. Itu memiliki makna sebagai religius atau spiritual, seperti pengorbanan dan kebaikan pasti akan mengalahkan keburukan. Dan juga mengisahkan kisah Ramayana dengan pemerannya seperti Rama, Sinta, Rahwana, dan Hanuman. Dan berasal dari ritual Sanghyang atau pengusiran roh jahat. Yang kedua ada unsur nilai. Yang pertama yaitu nilai religi, memiliki makna spiritual dan berdoa atau ibadah. Yang kedua nilai estetis, yaitu ketergantungan keindahan dan artistik. Yang ketiga nilai budaya, sebagai warisan budaya dari daerah Bali. Yang keempat yaitu nilai pendidikan, memberikan moral sejarah dan ajaran moral. Yang ketiga yaitu nilai esensi yang tergantung pada tari kecak, yaitu terletak pada pola lantai, gerak, kostum, dan vokal jet menjadi keunikan dari tari kecak yang bisa menciptakan suasana magis, serta pola lantai melingkar yang menjadi keindahan tersendiri. Dan sekarang ada simulasi gerakan dari tari kecak yang akan disampaikan oleh saya dan Multi. Oke, boleh. Boleh agak majuan sedikit ya. Oke, silakan berdiri. Yang pertama ada gerakan tangan, mengangkat dan menurunkan tangan. Oke, begitu ya. Coba yang lainnya mengikuti ciri khas tari kecak. Oke. Kalian pernah lihat ya ciri khas gerak tari seperti ini? Selanjutnya, gerakan kedua. Gerakan bahu naik turun. Coba gimana? Kanan, kiri, kanan, kiri. Coba diikuti oleh semuanya. Tangannya disimpan di paha ya atau pinggir pinggang. Lalu bergerak menurunkan bahu kanan dan kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, gerakan ketiga. Jadi itu gerakan kepala melirik ke kanan dan ke kiri. Coba. Kanan, kiri, kanan, kiri. Diikuti coba oleh kelompok yang lain. Kanan, kiri, kanan. Oke, oke. Selanjutnya. Ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari tari kecak itu menceritakan kisah Ramayana yang penuh makna dan sakral, dan juga mengandung energi dan ritme yang memukau serta suara vokal yang menjadi ciri khas. Nah, kekurangannya yaitu penari harus memiliki stamina yang kuat dan hanya untuk cerita tertentu, jadi tidak bebas tema. Oke. Baik, sebelum ditutup, dari teman-teman semuanya disilakan untuk ada yang mau bertanya. Silakan. Oke, kelompok 2. Baik, ini yang bertanya dari kelompok 2 mau nanya kan kalau misalnya kayak kita tuh suka ada suara kita. Ya. Pengen tahu apa artinya dari lagu. Oke, silakan. Sebelum dijawab ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Silakan dijawab dulu saja ya pertanyaan. Suara vokal cak itu berarti untuk menciptakan gerakan energi yang khas, menggantikan alat musik serta membangun suara dan secara suara. Oke, jadi katanya untuk membangun ya atmosfer tari kecak itu sendiri. Kalian pernah mendengar ucapan cak dalam tari kecak? Pernah, gimana contohnya? Oke, gerakannya seperti apa? Oke, jadi kalian pada tahu ya, pernah melihat ya dan juga pernah mendengar. Ternyata itu maknanya adalah membangun atmosfer dari segi religiusnya, betul ya? Oke. Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak, silahkan ditutup kelompok 1. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tepuk tangan untuk penampilan kelompok 1. Tapi silakan duduk kembali. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan.
Kelompok 2 silakan pembagiannya sama seperti tadi kelompok 1 ya. Silakan untuk yang menjelaskan boleh diwakili dan nanti untuk yang meragakan sisanya ya. Kelompok 2 ini kebagian tari apa? Tari piring. Oke, yang lainnya silakan diperhatikan. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Syifa Siti Fatimah. Di sini, saya pertama akan menjelaskan makna dari tari piring ini. Tari piring ini memiliki makna atau ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah, serta rasa gembira dan kebersamaan dalam wujud gotong royong. Selanjutnya, memiliki unsur nilai religius seperti rasa syukur dari hasil panen yang melimpah. Lalu ada dari nilai sosialnya yakni kebersamaan, gotong royong, dan juga solidaritas masyarakat. Lalu terakhir ada nilai estetika, yaitu gerakan yang dinamis dan sinkron. Adapun nilai estetiknya, yaitu keindahan gerakan yang dinamis dan sinkron, penggunaan properti piring yang terlihat unik dan menarik, serta makna simbolis yang tersirat pada tarian. Juga musik pengiring yang memiliki ciri khas tersendiri, seperti memakai alat musik talempong dan juga sawang. Di sini, ini dulu aja. Gerakan ya. Ada gerakannya. Yang pertama itu gerakannya ada gerakan mengayunkan tangan secara menyelam. Baik, silahkan diperagakan. Boleh bergeser ke sebelah sini supaya lebih jelas? Gerakan menyelam. Ya. Oke, coba diperhatikan. Yang lainnya coba diikuti gerakan tari piring, tangannya menyilang. Oke, mudah ya. Kayak gini sambil maju mundur tuh artinya memiliki kebersamaan dalam wujud gotong royong. Lalu gerakan kedua ada mengayunkan tangan ke kiri dan ke kanan secara dinamis. Ayo, gimana? Oke. Sambil turun naik turun. Oke, coba diikuti gerakan tangannya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, bagus ya. Dan ketiga? Sebelumnya bentar, Ibu. Ya. Artinya tuh ini tuh adalah kerja keras dan keseimbangan hidup. Oke. Makanya tadi ada naik turun gitu. Oke. Lalu yang terakhir gerakannya itu mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah dengan tempo yang cukup cepat. Silahkan. Gitu. Oke, coba diikuti teman-teman yang lain. Kanan, kiri, ke atas, ke bawah. Kanan, kiri, ke atas, ke bawah. Oke. Artinya tuh kalau yang ini rasa syukur atas hasil panen yang diberi oleh Tuhan. Ya, oke. Terakhir ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pada tari piring ini di antara lainnya ini keindahan gerakan yang dinamis, makna filosofi yang seperti kayak tadi yang ungkapan syukur, terus gotong royong, lalu ada pelestarian budaya. Karena kan ini adalah tari tradisional, makanya turun temurun dari dulu dari nenek moyang. Lalu yang terakhirnya ada hiburan dan pertunjukan. Nah, hiburan tari piring ini sering dijadikan hiburan dalam acara pernikahan. Iya. Adapun kekurangannya dari piring ini, yakni potensi cedera pada penari karena di akhir penampilan biasanya suka ada piringnya itu dipecah-pecahin. Iya, betul. Iya. Harus profesional, harus sudah ahli. Lalu gerakannya yang terbatas karena kan sambil bawa piring. Nah, jadi nggak bisa asal main. Iya, betul. Lalu ketergantungan pada properti karena yang pakai piring tadi dan jumlah penari yang ganjil. Karena kalau misalnya sekarang nari tapi hanya sedikit kan nggak seru. Iya, bagus. Ya. Oke. Yang mau ditanya? Silahkan kelompok yang ingin bertanya. Ya, kelompok 3. Apa makna filosofi pada gerakan tari piring tersebut? Baik, izin menjawab. Makna filosofi gerakan pada tari piring mencerminkan rasa syukur, kegembiraan, dan juga semangat gotong royong masyarakat Minangkabau serta menghormati alam dan hasil panen. Oke, jadi kalau tari piring itu identik dengan hasil panen ya. Karena dengan membawanya piring itu awalnya dari dulu para petani di sana gitu katanya memain-mainkan piring gitu ya. Maka dihasilkanlah tari piring. Dari mana tadi tari piring? Dari Minangkabau. Oke, Sumatera Barat. Cukup ya? Silakan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali duduk. Berlanjut kelompok 3, silakan. Oke, yang lainnya mohon untuk memperhatikan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nabila Sakiardia dan teman-teman saya. Saya Siti Nurhaywa, saya Nadia Mustafa, Selanjutnya, pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama tarian dan asal daerahnya. Tari Saman berasal dari daerah Aceh. Sebutkan makna tari tradisional yang terdapat pada video tersebut. Tari Saman adalah tarian daerah yang memiliki pesan agama dan pendidikan. Selain itu, tarian ini melambangkan kebersamaan, persaudaraan, dan rasa satu tujuan antar warga. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan unsur nilai yang terdapat pada tari tradisional tersebut. Yang pertama, gerak. Gerak serempak dan cepat menunjukkan kekompakan dan persatuan. Yang selanjutnya, busana. Pakaian adat Gayo dengan motif Islami identitas khas Aceh. Yang ketiga, syair. Dalam bahasa Gayo atau Arab, berisi doa, pujian, dan ajaran Islam. Yang ketiga, formasi tempat. Duduk berjajar melambangkan kesetaraan dan kebersamaan. Selanjutnya, gerakan salam. Silakan untuk dipraktekkan. Coba diperhatikan. Oke, itu salam untuk Saman. Coba diikuti oleh semuanya. Dari sini dulu. Lalu tangan kanan ke depan. Dibalikan, diukelkan, terus ke pinggir, ke depan, ukel lagi, baru kembali lagi ke sini. Oke. Bisa ya? Selanjutnya, gerakan kedua. Salam ini yaitu adalah sebuah penghormatan dadakan. Oke. Selanjutnya, tepuk dada. Silahkan. Maju ke depan supaya lebih jelas. Tepuk dada. Bagaimana gerakannya? Oke. Menepukkan dada dari kanan dan kiri secara bergantian ya. Silakan coba untuk diikuti oleh kelompok yang lainnya. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Oke, bisa semuanya. Gerakan selanjutnya. Merupakan semangat kekompakan dan kekuatan. Ya. Selanjutnya yaitu ada gerakan ombak. Silakan. Ke bawah, lalu ke atas. Oke. Oke, jadi gerakan ombak itu ada tiga tahapan, betul ya? Seperti ombak, betul ya? Seperti ombak ya. Coba diikuti sama kelompok yang lain. Mau kemana dulu? Ke bawah dulu, terus tengah, terus ke atas. Oke, kembali lagi ke bawah. Oke, artinya? Artinya yaitu kebersamaan dan keharmonisan hidup. Oke. Selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan nilai estetis yang terdapat pada tari tradisional tersebut. Tarian ini indah karena gerakannya seragam, cepat, dan ritmis. Suara, musik, dan gerakan yang menyatu bikin suasana menjadi semangat. Selain itu, tari ini juga mencerminkan iman, semangat, dan solidaritas. Adakah kelebihan dan kekurangan pada tari tradisional tersebut? Jelaskan. Tentunya ada. Kelebihannya yaitu mengandung nilai dakwah, bukan sekedar hiburan, tapi ada pesan agama. Kekurangannya butuh latihan ekstra dan stamina yang kuat karena gerakannya cepat dan harus kompak. Ya. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 4, silahkan. Oke, izin menjawab. Nilai budaya tinggi, unik, mengandung pesan kebersamaan, serta diwariskan turun-temurun. Oke, maka dari itu hingga diakui oleh UNESCO. Luar biasa ya. Oke, silakan ditutup. Sudah cukup ya? Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada
salah pengucapan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Ayo langsung berlanjut ke kelompok 4. Agak bergeser boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tari jaipong dari Jawa Barat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan. Saya Sania Media ini. Saya Bragi Wijaya. Saya Muhammad Anwar. Saya Muhammad Anwar. Nah, yang pertama, sebutkan makna tari tradisional yang terdapat pada video tersebut. Memiliki makna kegembiraan, keceriaan, keakraban orang Sunda, ada juga perpaduan seni Sunda dan femininitas perempuan. Lalu tari jaipong tersebut memiliki unsur nilai, yaitu keceriaan, semangat, harmonis, keberanian, keanggunan, serta nilai moral. Nilai estetis yang terdapat dalam tari jaipong adalah keindahan pada gerak, perpaduan musik gendang yang dinamis dengan gerakan tubuh, serta mencerminkan identitas budaya Sunda. Nah, tari jaipong juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah unik, memikat penonton sebagai sarana komunitas budaya, nilai makna yang banyak sebagai hiburan. Kekurangannya terdapat aspek erotisme, ketergantungan pada energi dan keahlian penari, resiko pergeseran nilai. Setelah ini gerakan dari tari jaipong, yaitu ada 3 yang kita ambil. Yang pertama, bukan ya, ciri khas tari jaipong itu gerakannya itu kakinya diangkat, ya, digigit. Ya. Yang pertama itu ada gerakannya gini, tangannya ke samping. Ya. Coba diikuti oleh kelompok lain. Tangan kanan di samping katanya ya. Lalu yang kedua itu nanti secara bersamaan putar kepala dari kanan ke kiri dan lengan itu sama ke kanan ke kiri juga ya. coba 1, 2, 3, 4. Oke. Itu ya gerakan kedua. Terus habis itu gerakan ketiga itu nanti ada yang begini. Stop. Stop. Oke, ukel ya. Ya. Coba dipraktekkan. 1, 2. Oke, sip. Sudah? Silakan. mungkin sekian dari kami. Sebelum Pertanyaan. itu, Ya. ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kelompok 1. Siapa pencipta tari jaipong? Bakal jawab sama Bragi. Oke, kelompok 4 tahu nggak pencipta tari jaipong? Oke, saya akan menjawab dari kelompok 1. Siapa pencipta tari jaipong? Tari jaipong diciptakan oleh seorang seniman yang bernama Haji Gugum Gumbira yang berasal dari kota Bandung. Oke, namanya Haji Gugum Gumbira ya yang menciptakan awal mula tari jaipong. Oke, cukup ya. Silakan ditutup. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, alhamdulillah. Luar biasa ya. Ibu sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian. Ternyata kalian benar-benar dapat memahami karakteristik tari tradisional ya, baik itu dalam aspek makna, simbol dan juga nilai estetis ya. Baik, sekali lagi kita applause dulu untuk kita semua di pembelajaran materi hari ini. Oke, nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Sekarang kita akan mencoba untuk melaksanakan tes sumatif. Tadi kan Ibu sudah mempunyai 2 nilai ya kalian. Ada tes diagnostik,
lalu tes formatif di pertengahan ya pada saat proses sampai barusan presentasi. Dan sekarang silahkan boleh mengeluarkan gadgetnya masing-masing untuk melakukan evaluasi tes sumatif. Pertanyaannya berbentuk esai ya. Dijawab boleh oleh paragraf yang pendek ya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk tes sumatif. Silakan di-scan barcode. Di-scan barcode ya, takutnya ada kesulitan. Ada kesulitan untuk men-scan barcode? Tidak ya? Tidak ada kesulitan? Ya, kasih tahu teman-teman. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang setelah evaluasi selesai, kita akan melaksanakan refleksi. Ya, coba kalian lihat dulu di depan. Nanti Ibu akan membagikan lembar refleksi, ya. Bentuknya seperti ini. Nanti kalian mengungkapkan perasaan kalian hari ini, apakah sedih? Yang kedua itu apa? Marah. Yang ketiga, suka, sangat bahagia. Yang keempat, biasa aja, flat, datar gitu ya. Dan yang kelima, senang. Oke, nanti silakan di-checklist salah satunya ya. Lalu kalian menjelaskan hal yang membuat kalian sulit di hari ini apa. Lalu hal yang menyenangkan apa ya. Lalu menyebutkan tari tradisional yang kalian kagumi atau yang menarik bagi kalian. Dan yang terakhir, apa yang akan kalian lakukan ketika setelah pembelajaran ini dilaksanakan. Paham ya? Boleh meminta bantuan untuk membagikan lembar refleksi? Boleh oleh 2 orang ya, biar cepat ya. Silahkan. Boleh minta bantuan? Random aja baginya nggak apa-apa. Ya. Ya. Sudah ya? Silahkan diisi langsung. Kalau sudah boleh diisi langsung. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mengisi. Oke. Sudah ya?
Udah. Kalau sudah, coba Ibu mau minta satu siswa aja mengungkapkan hasil refleksi hari ini. Mau sama siapa? Oke, Yasmin boleh. Silakan berdiri, Yasmin. Dibaca lembar refleksinya untuk Yasmin. Silakan. Perasaan hari ini? Perasaan hari ini happy. Oke, happy. Membuat aku kesulitan hari ini sedikit sulit dalam memahami. Oke, dalam memahami materi yang tadi, oke ada kesulitannya ya. Apalagi? Hal yang menyenangkan dalam hal yang menyenangkan pada pembelajaran kali ini bisa belajar tarian yang ada di Indonesia. Oke, seru? Seru. Terus selanjutnya? Menyebutkan tari tradisional yang menarik untukku tari western. Oke, selanjutnya? Hal yang kulakukan ke depan setelah mempelajari materi akan lebih menghafal gerakan tari sendiri. Oke, akan lebih menghafal lagi gerakan tarinya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yasmin. Baik, nanti Ibu baca satu-satu ya, karena Ibu yakin ekspresi kalian berbeda-beda setiap siswa gitu ya. Sekarang kita berlanjut ke kesimpulan dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, Cung? Oke, Mulki, silakan sambil berdiri. Yang dapat saya simpulkan dalam pembelajaran hari ini, tari tradisional adalah warisan budaya yang memiliki makna simbol dan nilai estetis. Oke, terus? Lalu ada makna tari tradisional yang meliputi religius, historis, dan pendidikan. Oke. Lalu ada simbol tari terdapat pada gerak, busana, properti, dan musik. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Ataya, silakan sambil berdiri. Nilai estetis tercipta dari keindahan gerak, ekspresi budaya dan musik tari. Lalu, yang terakhir, setiap tari tradisional mencerminkan jati diri dan identitas masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk Mulki dan Ataya. Betul ya, jadi tari tradisi itu merupakan warisan budaya yang lahir, tumbuh, dan berkembang di lingkungan masyarakat. Ya, tari tradisional itu memang memiliki pakem atau aturan, ya, yang tentunya menjadi ciri khas dari sebuah daerah. Tadi di dalam karakteristik tari tradisi itu mengandung apa saja, aspek apa saja? Makna, terus simbol, dan juga oke. Sampai sini semuanya paham untuk materi hari ini? Paham. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Oke, semuanya sudah mengerti ya dengan baik. Oke, sebelum Ibu tutup ya, minggu depan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu tentang eksplorasi materi terkait karakteristik tari kreasi baru. Jadi itu perintah dari Ibu. Silahkan di rumah kalian eksplorasi materi terlebih dahulu ya. Terutama di aspek konsep dan juga jenis tari kreasi. Karena di hari ini kita sudah belajar tari tradisi, jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tari kreasi. Paham ya? Siap? Oke. Kalau begitu, sebelum ditutup, kita akhiri dengan doa ya, karena tadi sudah dimulai dengan doa. Silakan dipimpin doa, Farel. Setelah pembelajaran selesai, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah sangat aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Dan tentunya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya atas segala kekurangan dan kesalahan yang Ibu lakukan selama pertemuan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.